Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa fi suratil Lail. Dalam surah Al-Lail Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qad aflaha man azakka wa zakara isma rabbih fasalla. Sesungguhnya berbahagialah orang yang azakka. Azakka itu artinya selalu berusaha membersihkan hatinya. Membersihkan hatinya dari apa? Dari membayangkan hal-hal yang tidak boleh dibayangkan, memikirkan hal-hal yang tidak boleh dipikirkan. Kenapa membersihkan hati menjadi tolak ukur kebahagiaan? Karena hati yang bersih itu akan lebih dekat dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati kita semakin bersih, maka akan semakin cepat doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati yang semakin bersih akan semakin menjauhkan kita dari stres. Hati yang bersih akan semakin membuat kita lapang dada menerima segala macam permasalahan dalam hidup kita. Jadi anak-anak sekalian, ketika ada masalah yang menimpa kita, yang membuat hati kita galau, membuat hati kita sedih, maka tanya hati, apakah masih kotor atau tidak? Tanya perbuatan kita, apakah selama ini perbuatan kita mengotori jiwa kita atau tidak? Apakah yang kita tonton adalah program-program yang membuat hati kita lalai dari Allah atau tidak? Apakah yang kita dengar selama ini adalah sesuatu yang memang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ridhoi? Ini penting bagi kita. Karena di umuran-umuran kalian yang sebenarnya tidak boleh ada rasa kata galau dalam diri kalian, tidak boleh stres pada umuran kalian. Tapi kita lihat, ternyata masih SMP, masih Senawiyah, Aliyah, banyak yang menghayal, banyak yang menaruh tangannya di dagu atau apa namanya ini, yang menunjukkan bahwa kita sedang mengalami gangguan mental, gangguan jiwa. Coba lihat kayak Rahman, dulunya begini. Atau siapa di antara kalian, ini menunjukkan bahwa ternyata mungkin ada semacam gangguan dalam jiwa kita. Penyebabnya apa? Qad aflaha man tazakka. Mungkin hati kita lagi kotor, mungkin hati kita lagi lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba lihat para tuan guru kita, ulama-ulama kita, dalam keadaan susah pun mereka tersenyum. Dalam keadaan mendapat musibah pun mereka mengatakan alhamdulillah. Kita tidak, bukan alhamdulillah, malah kita mengumpat takdir Tuhan. Baru jatuh sedikit saja, keluar kata-kata umpatan dari diri. Hanya tersandung sedikit saja, belum mendapatkan musibah yang begitu besar kayak ulama-ulama. Baca sejarah, ada yang sampai di penjara, ada yang sampai dipotong, ada yang sampai dikucilkan, diboikot ekonomi para ulama-ulama tersebut. Tapi yang terucap dari mulut mereka, lisan mereka, alhamdulillah, bukan innalillah. Kenapa? Hati beliau itu bersih. Tidak ada galau, tidak ada mental mereka rapuh dengan berbagai macam permasalahan. Jadi anak-anak sekalian, sekarang pertanyaannya adalah, ketika kita menghadapi segala macam persoalan di dunia ini, terus kita lemah, terus kita sedih, maka langsung tanya pada diri kita. Tanya pada diri kita, apakah kita jauh atau dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala atau tidak? Apakah perbuatan kita, ucapan kita mencerminkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala atau tidak? Nah, ini penting kita ingatkan supaya
kita terutama di pondok ini selalu menjaga tazkiyatun nafs kita, kebersihan dari hati kita. Wa qad khaba man dassaha. Kalau tadi orang yang mensucikan hatinya itu adalah orang yang bahagia, maka sebaliknya orang yang mengotori jiwanya adalah orang yang menyesal selama-lamanya. Maka anak-anak sekalian, nasihat Ustadz pada pagi ini adalah mari dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apapun takdir kita di dunia ini, baik buruk, menyenangkan atau tidak menyenangkan, menimpa diri kita, kita akan stabil dalam hidup. Kita tidak akan pernah goyah, tidak akan pernah menggerutu pada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan saya, anak-anak sekalian, selalu menjadi orang yang berbahagia dalam segala hal dan keadaan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.